Gua zikir seluruh tubuh malah pada kaku semua. Banyak gitu. Allah. Jadi begini, kalau kita berzikir tubuh kaku, banyak makna, banyak faktornya, banyak penyebabnya ya. Penyebab yang pertama, survei membuktikan survei membuktikan kamu itu dulunya mungkin pernah mempelajari tenaga dalam. Jadi dalam berzikir nafas itu nggak boleh ngatur nafas, atau dalam berzikir apapun jangan pakai tenaga dalam ya. Karena kalau kita berzikir seolah-olah seperti mengatur nafas. Yang ini yang baca Jadi kalau kita berzikir seperti mengatur napas, ya tubuh efeknya kaku, kejang, tegang, sesak napas, apalagi kepala pusing, tengkuknya berat, seolah-olah kepala ini macam mau pecah, ya kan? Itu kalau kita memakai mengatur napas. Jadi itu satu. Yang kedua, dulunya kita ada basic tenaga dalam, kita terbawa-bawa. Dan penyebab yang kedua, dayanya kencang, energinya besar, energi zikirnya. Dan tubuh kita belum rileks. Makanya dalam berzikir nafas atau berzikir apapun, tubuh relaksasinya itu harus dapat. Kalau tubuh kita sudah lentur, sudah rileks, sudah santai, maka daya yang masuk itu pun enak. Tidak berdampak atau berefek bagi jasad kita ya. Jadi kembali luruskan niat. Tujuan zikir itu apa? Kamu berzikir itu untuk ilmu atau untuk mendekatkan diri pada Allah? Kalau niatmu zikir itu untuk ilmu, pasti akan berdampak bagi diri. Pasti akan ada istilahnya apa ya, tidak sinkron antara energi zikir dan niat kita. Makanya dalam berzikir tuh niatnya harus lurus, nggak macam-macam, nggak cari apa-apa, bukan untuk mengaktifkan indera keenam, bukan untuk ngilmu. Niat berzikir adalah mendekatkan diri pada Allah, menyambung kesadaran jiwa kita kepada Allah, mengaktifkan keisanan kita kepada Allah. Itu tujuan zikir. Tapi kalau niatnya udah macam-macam susah ya. Tanya dirimu, sebelumnya pernah ngamalin apa? Apalagi orang-orang yang pernah berlatih silat, para pengamal silat, nah itu biasanya kan main tenaga dalam. Nah kalau mereka berzikir itu pasti ada benturan. Karena apa? Terbawa-bawa main olah napasnya. Efeknya, dampaknya tubuhnya kaku ya. Makanya apalagi yang berkaitan kodam-kodam, aduh lebih parah itu ya. Kalian belajar ilmu supranatural, belajar ilmu kesaktian, berkaitan kekuatan yang berhubungan dengan kodam-kodam, itu akan ada dampak. Jadi yang paling sering adalah tubuh kaku. Atau bisa juga kalau benturan energinya terlalu besar, ibarat kata gimana ya,
ibarat kata gini, diri kita ini ibarat kandang. Kamu bersekutu dengan jin, kamu percaya tentang kodam-kodam, dirimu ada kodam segala macam, dan memang ada itu. Nah ketika kau berzikir, energi zikir itu kan murni, jadi jin itu terbakar di dalam diri kita, ya. Dan efek jin yang nggak kuat itu, itulah yang membuat tubuhmu kaku itu. Tapi ini nggak semua mentang-mentang kaku dibilang ada pengaruh jin, nggak semua. Bisa juga pengaruh dari kita tidak rileks, ya. Tapi kebanyakan sih, rata-rata yang dulunya ada basic silat, main pernapasan, kaku. Atau yang senang wilayah jin, kodam-kodam, ibaratnya seperti tikus masuk perangkap, tikus di dalam kandang, kau bakar, apa nggak meronta-ronta dia, ya kan? Pada dirimu ada yang negatif, lalu kau isi dengan zikir, oh makin terbakar dia. Dan pasti ada efek bagi jasadmu. Ada yang kepalanya mau meledak, ada yang tubuhnya kejang, kaku, bahkan ada yang lumpuh, ya. Ada salah satu teman kita, sahabat kita, mengamalkan zikir napas. Ini orang sakti. Jadi dia menganggap zikir napas ini bisa untuk keilmuan. Jadi dia niatnya untuk ilmu, diamalkan. Begitu diamalkan apa? Satu malam dia lumpuh, gak bisa bergerak tubuhnya. Dia mencoba latih zikir nafas ketika sholat tahajud. Dia bilang, aku sholat tahajud bang, selesai itu lanjut DN. Begitu dia lanjut DN tapi salah niat, apa yang terjadi? Sampai azan subuh lumpuh. Jadi setelah azan di masjid baru lumpuhnya hilang. Baru dia bisa bergerak, ya. Jadi sebenarnya apapun sensasi dalam zikir sebenarnya bisa dibaca. Ini gara-gara apa? Ini karena apa? Ini penyebabnya apa? Sebenarnya semua bisa dibaca. Nah, jadi dicari tahu aja, kamu dulunya gimana? Apa pernah mengamalkan suatu kekuatan ilmu, suatu amalan untuk kodam-kodam, apa untuk kekuatan, apa dulunya pernah belajar tenaga dalam? Biasanya akan ada benturan seperti itu, ya, akan berdampak pada diri. Jadi kalau kita berzikir bang, efeknya kok nggak enak bang, tubuh lemas, tenaga terkuras, badan pegel-pegel, apalagi kepalamu pecah, kaku, nggak bisa bergerak, bahkan bisa sampai lumpuh, nggak bisa bergerak semuanya. Berarti pada dirimu ada yang nggak beres, ya. Jadi kembali kepada niat. Zikir untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk kesaktian, bukan ranah kekuatan, bukan untuk biar bisa terbuka indera ke-6, indera ke-9. Ya, belajar lurus kita. Dan pasti pengamal pertama itu akan ada dampak. Biasanya banyak orang-orang yang melatih tenaga dalam itu, biasanya dia nggak ngerti, nggak paham, dan nggak sinkron dayanya. Jadi gimana bang, kalau besok ku lakukan apa yang harus ku persiapkan? Ya lebih relaksasinya, dan niatnya diluruskan hanya kepada Allah. Jangan niatmu karena yang selain Allah, pasti ada benturan nanti, ya. Mudah-mudahan paham, ya.